Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani di bagian ke-20 drill soal matematika PPG 2023. Ini mohon maaf sekali baru bisa syuting lagi karena beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah syuting sampai setengah, terus anak saya bangun, terus setelah itu agak belum punya waktu lagi untuk membuat soal gitu. Jadi ini saya ulangi lagi syutingnya dari awal. Bagian 20 drill soal matematika PPG 2023. Nah, kenapa di sini saya tidak memberikan dia judul entah itu pretest atau UP gitu. Kenapa? Karena memang ini soal bisa dipakai untuk keduanya gitu. Jadi tergantung nanti soalnya tergantung kisi-kisi gitu. Cuman ini memang soal standar UP dari yang sudah-sudah gitu ya. Nah, tanpa panjang lebar, ini Bapak Ibu bisa kita langsung mulai saja ya. Oke. Nah, soalnya begini. Oh ya, sebelumnya ya, beberapa waktu yang lalu tuh sering sekali ada pertanyaan. Misalkan di grup gitu. Saya siapa Bapak Ibu yang PPG Matematika SMP kayak gitu. Sebenarnya Bapak Ibu mau Bapak Ibu semua itu ngajarnya di SMP, SMA, SMK, bahkan misalkan PPG-nya matematika tapi ngajarnya di SD itu tidak pengaruh gitu loh. Maksudnya gimana? Jenjang apapun itu kuliahnya bareng sama dan nanti ujiannya juga berbeda kok berbeda, ujiannya juga sama gitu loh, karena kisi-kisinya sama, judulnya PPG matematika gitu, jadi nanti sama gitu soalnya. Terus misalkan ada pertanyaan, loh saya ngajarnya di SMP, saya nggak biasa ketemu soal integral, terus soal turunan, limit, itu bagaimana Bu? Ya memang berarti harus mengejar gitu loh ya, mau nggak mau memang tuntutannya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua di sini saya klarifikasi, saya beri informasi bahwa PPG itu tidak mengenal jenjang. Selama Bapak Ibu ambilnya PPG matematika, yaitu mau ngajarnya di level manapun, itu nanti soalnya sama, kisi-kisinya sama gitu ya. Jadi Bapak Ibu semangat belajar. Kalau merasa ketinggalan dan belum memahami satu materi, segera saja dikejar karena memang tuntutannya seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, yuk beneran nih kita langsung saja bahas ini ya. Oke. Apabila P dan Q adalah dua bilangan prima yang berbeda. Oke. Berikut pernyataan yang benar kecuali O. Berarti ini kita ambil yang salah ya. Ini udah saya besarkan dulu ya. Oke. Nah, berarti yang salah. FPB P, Q sama dengan Kalau Bapak Ibu sulit berurusan dengan sesuatu variabel gitu, maka ganti aja, nggak apa-apa, dua bilangan prima yang berbeda. Anggaplah P itu 2, Q itu 3. Boleh apa saja. 5 sama 11 juga boleh, tapi saya ambil yang paling kecil ya Bapak Ibu ya. Kalau sulit pakai membayangkan variabel gitu ya. FPB-nya 2 dan 3 1. Betul? Betul. FPB-nya P kuadrat berarti 4 dan Q kuadrat 9. FPB-nya 4 dan 9 1. Betul? Betul. KPK-nya 4 dan 9 adalah PQ. 2 kali 3 6. KPK-nya 4 dan 9 adalah 6. Betul apa salah? Salah. Oke, berarti yang C. Karena kita mencari yang salah gitu ya. Oke, yuk diteruskan Bu. Yang D. KPK-nya 2 dengan 3 adalah 2 kali 3 6. Betul? Betul. Nah, terus KPK-nya antara 4 dan 9, 4 kali 9 36. Betul kan? Betul. Nah, berarti yang salah, yang memang yang dicari adalah yang salah, jawabannya adalah yang C gitu ya Bapak Ibu. Ini termasuk kalau dalam kisi-kisi itu teori bilangan. Bisa teorema faktor kayak gitu, teorema faktor. Bukan ini teori bilangan lah ya, FPB KPK kayak gitu. Nah, ini juga teori bilangan nih. Nah, ini teori, masuknya teori bilangan. Dulu waktu saya UP keluar loh Bapak Ibu. Saya itu PPG tahun 2000
2021. Oh, iya ya 2021 bukan ya? Kok saya lupa ya? Kayaknya 2021 ya betul. Nah, banyak pasangan waktu UP saya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Tapi setelah UP saya penasaran, terus saya bahas, ternyata setelah saya UP itu banyak keluar juga, di UP keluar, di Britas keluar gitu. Jadi beruntung sekali Bapak Ibu nih, saya belajar untuk Bapak Ibu nih gitu ya. Saya beruntung lihat video ini. Banyak pasangan bilangan bulat positif A, B yang FPB-nya 12, KPK-nya 1980 adalah, nah catatannya di sini A, B dan B, A itu dihitung satu pasang. Oke, jadi kita mau nyari nih pasangan bilangan bulat yang FPB-nya itu 12, KPK-nya itu 1980 gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ikuti saja algoritma dari ini ya, yang saya jelaskan ini ya. Jadi yang pertama adalah KPK bagi dengan FPB. Nah, di sini 1980 kita bagi dengan 12 gitu. Berarti adalah 165. 165 ini kita faktorisasi prima ya. Oke. 165 itu berarti kan bagi 3 kali 5 sama 11 ya. Oke, 55 kali 3, 55 kali 3, 165, betul ya. Nah, ini kan kalau difaktorisasi jadinya 3 kali 5 kali 11. Nah, ini, kita cari N-nya. N adalah banyaknya faktor prima, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, N adalah banyaknya faktorisasi prima. 3 kali ini 3, dihitung 1, 2, 3. Oh, berarti 3. Nah, oke, kita dapat N3. Nah, kemudian selanjutnya banyak bilangan bulat positif. Banyak bilangan bulat positif yang dimaksud itu adalah 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat 3. Berapa? Nah, 8 bilangan. Nah, jadi ada 8 bilangan yang memenuhi ini. Nah, pertanyaannya kan pasangan ya di sini ya. A, B dihitung B, A dihitung satu pasang. Nah, berarti di sini kalau ada 8 bilangan ada berapa pasang berarti? Kalau A dengan B dihitung sama dengan B dengan A, nah maka ada 4 pasang. Nah, gini Bapak Ibu ya, jadinya ada 4 pasang. Oke, silahkan ini algoritma dihafalkan algoritmanya gitu. Seperti itu caranya. Oh, lah Bu, kalau nyari pasangannya tentukan bilangannya gimana ya? Nyari, cuman kan ini nggak ditanya gitu, ngapain? Jadi kalau nggak ditanya kan nggak usah dijawab Bapak Ibu ya, maksudnya nggak usah dipikirkan gitu, waktunya kan terbatas. Atau mau nyari satu-satu ya lama. Dulu waktu UP saya belum tahu cara ini, saya cari satu-satu Bapak Ibu. Memang rekoso atau sulit kalau bahasa Jawanya tuh. Nah, sekarang nomor 3 ya. Diketahui vektor V itu adalah A, B dirotasi dengan sudut 90 derajat. Kemudian dicerminkan Y sama dengan min X membentuk vektor U. Oke, nilai vektor V ditambah vektor U adalah vektor V ini ya, vektor V. Kemudian vektor U itu adalah vektor V dirotasi lalu dicerminkan. Oke. Sekarang saya gini dulu berarti ya. Vektor V itu kan A, B, saya tulis kolom gini ya, gini. Kemudian ini akan kita rotasi dulu, rotasi 90 derajat. Kita rotasikan, pusatnya 0,0 terus besar 90 derajat. Jadinya apa? Ini akan menjadi begini. Nah, ini titik awalnya. Kalau dirotasi 90 derajat, di sini adalah begini Bapak Ibu. Rumusnya cos sin min sin gitu. Nah, kurang gede, saya gedein dulu ya. Nah, gini ya. Nah, ini akan jadi apa ya? Kita sebutnya vektor V aksen gitu ya bayangannya ya. Yuk. Cos apa nih?
Ya ini tadi 90 derajat tadi. Nah, sudutnya ini kan 90 derajat ya, berarti ini 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0. Sin 90 derajat itu 1. Min sin 90 derajat berarti min 1. Gini A, sini B. Nah, jadinya apa? Dikalikan aja 0 kali A 0, terus ditambah min 1 kali B berarti min B. Sebelah sini berarti A ya. Nah, perkalian matriks ya, 1 kali A ditambah 0 kali B berarti A. Ini adalah V aksen, hasil rotasi. Hasil rotasi ya. Oke, setelah dirotasi kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan min X gitu. Berarti vektor V double aksen ya, bayangan kedua ya. Ini membentuk vektor U, berarti bayangan kedua. Jadi vektor V dirotasi lalu dicerminkan. Ini tadi dicerminkan, ini adalah yang ini min B, A ini tadi dicerminkan, mau dicerminkan Y sama dengan min X gitu kan. Nah ini akan menjadi vektor U gitu loh ya. Jadi vektor V dirotasi, hasilnya ini. Setelah dirotasi lalu dicerminkan, dia akan membentuk vektor U gitu. Nah yuk, berarti apa nih vektor U? Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, itu Bapak Ibu gampangnya begini. Dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, berarti Y-nya jadi X, X-nya jadi Y, tapi tandanya berubah karena di sini ada minnya gitu ya. Jadi atas jadi bawah, bawah jadi atas gitu loh. Tukar tempat, ganti tanda. Yuk, A-nya ke atas, berarti kan min A. Min B yang di atas ke bawah. Nah, minnya hilang jadi B. Nah gini ya, kenapa begini? Karena ini Y sama dengan min X, jadi tukar tempat ganti tanda gitu ya. Oke, vektor U udah ketemu ya. Pertanyaannya nilai vektor V ditambah vektor U. Vektor V ditambah vektor U. Vektor V itu AB, vektor U nya min A B. Nah tinggal tambahkan A ditambah min A 0, B ditambah B min 2B gitu. Nah sudah selesai, kita tinggal cari di pilihan ganda 0 min 2B 0. Aduh mana nih, ada nggak? Sorry saya salah ngitung Bapak Ibu. B ditambah B itu 2B ya, nggak pakai min. Nah berarti jawabannya mana? 02B 02B, berarti yang ini gitu ya. Nah jawabannya adalah yang D gitu ya Bapak Ibu. Silahkan nanti kalau ada yang saya salah hitung silahkan dikoreksi gitu. Sekarang ini ada seperti ini. Luas jajar genjang itu 21. Wah, ini jajar genjang ya. Jika FE sama dengan ED sama dengan DC, oke, panjangnya sama. Luas ABDE, ABDE, oke. Berapa dia? Nah, karena ini panjangnya sama, dia kan tidak apa, jajar genjang ya. Berarti kan ini sejajar ya, gitu. Ini kan ketemu di sini. Berarti panjangnya sama. Berarti ini juga sama ya gitu. Maka sebenarnya ini kita pakai garis bantu ya. Sebentar saya gambar. Gimana sih gambarnya? Oke, kita pakai garis bantu di sini ya. Nah, di sini maaf kalau gambarnya kurang oke. Alah. Ini gimana sih? Nah, intinya gini. Intinya gini. Saya nggak usah pakai gambar lah ya. Gini lah Bapak Ibu. Jadi ini tuh sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan sama ya. Kan panjang apa sama nih ukurannya. Ini sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama ya kan. Jadi kan ini
garis-garis ini membagi si jajar genjang menjadi 6 bagian yang sama luasnya gitu. Nah, di sini pertanyaannya luas ABDE berarti yang ini saja kan. Nah, yang ini saja. ABDE ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 bagian. 4 per berapa ini semua? Semua ada 6 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ABDE itu adalah 4/6 dari seluruh luas, yaitu 20 satuan luas. Nah, ini tinggal bagi 2, 10, bagi 2, 3. Ini berapa nih? 40/3 gitu. Nah, Bapak Ibu, oke. Sebelum saya lupa, ini Bapak Ibu yang belum subscribe dulu, yang belum di like dulu. Komen juga, komen juga biar saya semakin semangat untuk buat videonya gitu. Kalau enggak gitu ya saya mungkin agak kurang semangat gitu ya. Oke, sudah cukup pembahasan kita hari ini. Saya mau memberikan info tambahan Bapak Ibu. Gini, masalah bimbel. Untuk bimbel saya itu ini saat ini nih, ini adalah saya bikin ini tanggal 8 Juni. Jadi nanti saya akan ada mulai bimbel UP untuk bulan Juli akhir dan juga Agustus awal untuk sasaran 1 2023 itu bimbel UP. Jadi UP itu adalah ujian akhir bagi yang sudah kuliah PPG ya. Jadi Bapak Ibu yang belum PPG baru mau pretest berarti belum UP gitu ya. Baru mau pretest kan gitu. Jadi kalau bimbel UP saya sudah buka, itu nanti waktu belajarnya mulai tanggal 12 Juni sampai pelaksanaan UP di bulan Juli akhir atau awal Agustus ya. Silakan chat saya pribadi di Telegram maupun email. Kemudian untuk yang pretest, apakah sudah buka bimbel Bu Ana? Untuk saat ini tanggal 8 Juni itu belum. Kenapa? Karena saya menunggu jadwal dari Kemdikbud. Jadi sistem belajar kalau di bimbel saya itu adalah intensif. Jadi intensif, begitu jadwal keluar, kita akan belajar di jadwal di pembukaan bimbelnya sampai pelaksanaan gitu. Jadi mungkin 2 atau 1 bulan sebelum tanggal ujian gitu. Jadi sistemnya belajar di saya itu intensif, bukan terus saya mau daftar hari ini sembarangan gitu, nggak bisa gitu. Memang ada apa ya, istilahnya paket gitu loh, paket intensif kalau dari saya. Mohon bisa dimengerti. Yang pretest untuk saat ini, jadi saya memang menunggu jadwal dari Kemdikbud untuk pretestnya. Kalau UP kan sudah jelas jadwalnya, sehingga saat ini yang buka adalah untuk UP di bulan Juli akhir atau awal Agustus, sasaran 1 dan sasaran 4 tahun 2023 gitu ya Bapak Ibu. Mohon terus dipantau untuk jadwal-jadwal terkait dengan PPG ya. Jadi itu memang tergantung Kemdikbud gitu. Kita semua juga nggak tahu misalnya pretestnya kapan, ya ditunggu saja jadwalnya gitu ya. Cukup, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.